Halo semua, di sini kita akan membahas materi bab 1 yaitu ruang lingkup biologi. Pertama-tama yang akan kita bahas adalah pengertian biologi. Biologi terdiri dari dua kata yang berasal dari Yunani, yaitu bios adalah makhluk hidup dan logos adalah ilmu. Jadi biologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai makhluk hidup. Selanjutnya dalam biologi ada yang namanya tingkat organisasi kehidupan. Tingkat organisasi kehidupan adalah tingkat yang dimulai dari bagian yang paling sederhana hingga yang paling kompleks pada makhluk hidup. Setiap tingkatannya dari organisasi kehidupan memiliki peranan yang penting dalam mempelajari biologi. Dalam tingkat organisasi kehidupan yang paling sederhana adalah atom. Atom membentuk molekul, lalu molekul-molekul membentuk organel. Organel kemudian akan bergabung dalam suatu sel. Nah, sel ini adalah unit struktural terkecil makhluk hidup yang akan bergabung membentuk zat jaringan. Jaringan-jaringan bergabung membentuk organ, kemudian organ-organ tersebut akan bergabung membentuk suatu sistem usus yang disebut sistem organ. Sistem-sistem organ kemudian bergabung membentuk suatu organisme atau yang biasa kita sebut individu. Individu dari satu spesies yang sama membentuk populasi. Lalu populasi-populasi bergabung membentuk komunitas, dan komunitas-komunitas bergabung membentuk ekosistem hingga akhirnya ekosistem membentuk suatu dataran besar yang disebut bioma. Bioma-bioma akan bergabung membentuk biosfer. Nah, biosfer ini adalah bagian terbesar dari tingkat organisasi kehidupan. Nah, berikut ini adalah pengertiannya dari masing-masing. Yang pertama ada sel. Sel adalah unit terkecil dari struktur makhluk hidup. Contoh dari sel adalah sel eukariotik, sel prokariotik, sel hewan, dan sel tumbuhan. Lalu ada jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang bekerja sama dan melakukan fungsi tertentu bagi tubuh makhluk hidup. Contohnya adalah jaringan ikat, jaringan pengangkut, jaringan otot, jaringan meristem, jaringan saraf, dan jaringan epidermis. Kemudian ada organ. Organ adalah sekumpulan jaringan yang berbeda dan menjalankan fungsi tertentu yang lebih besar. Contohnya adalah jantung, ginjal, hati, pankreas, otak, limfa, usus besar, dan usus halus. Ada juga sistem organ. Sistem organ adalah sekumpulan organ berbeda yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tubuh tertentu. Contohnya sistem saraf, sistem pencernaan, dan sistem pernafasan. Kemudian ada organisme. Organisme adalah individu atau spesies yang dapat diidentifikasi. Contohnya organisme uniseluler adalah bakteri, sedangkan contoh organisme multiseluler adalah manusia, sapi, harimau, dan padi. Populasi adalah sekumpulan organisme sejenis yang hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya populasi adalah populasi manusia di kota Jakarta, populasi orangutan di Kalimantan. Komunitas adalah sekumpulan spesies yang hidup saling bergabung dalam suatu wilayah tertentu. Ekosistem adalah paduan dari faktor biotik dan abiotik yang hidup saling berdampingan. Contoh ekosistem adalah ekosistem hutan hujan yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam binatang dan tumbuhan yang hidup saling berdampingan. Bioma adalah suatu wilayah kehidupan yang mencakup vegetasi juga fauna dengan suatu iklim tertentu. Contoh bioma adalah gurun, padang rumput, dan kutub. Biosfer adalah seluruh kehidupan di bumi mencakup semua jenis hewan, tumbuhan, dan faktor abiotik bumi secara keseluruhan. Nah, biologi memiliki banyak sekali cabang ilmu, seperti anatomi yang mempelajari tentang struktur tubuh bagian dalam suatu organisme, kemudian biologi konservatif yang mempelajari tentang pelestarian, perlindungan, dan pemulihan lingkungan alam, ekosistem alamiah, vegetasi, dan marga satwa. Dan yang bisa kalian lihat di sini ada berbagai macam cabang biologi dan bidang yang dipelajari olehnya. Kemudian cabang-cabang biologi tersebut dimanfaatkan oleh manusia dalam berbagai bidang. Yang pertama ada bidang kedokteran. Dengan sitologi dan histologi manusia bisa mengembangkan bayi tabung dan transplantasi organ. Kemudian ada bidang pertanian. Dengan botani, histologi, genetika, dan bioteknologi kita bisa mengembangkan teknologi kultur jaringan, tanaman transgenik, dan lain-lain. Pada bidang peternakan, dengan zoologi, anatomi hewan, fisiologi hewan, dan genetika kita bisa menghasilkan ternak unggul melalui persilangan, hibridisasi, atau inseminasi buatan.
Kemudian ada bidang pertambangan. Dengan ekologi dan mikrobiologi kita bisa memurnikan logam dengan bakteri. Yang terakhir ada bidang industri, terciptanya produk makanan seperti probiotik dan prebiotik. Juga banyak menghasilkan vaksin dan obat yang sangat bermanfaat bagi kehidupan. Selanjutnya kita akan membahas metode ilmiah. Metode ilmiah adalah langkah-langkah sistematis yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam menjelaskan fenomena alam atau masalah yang terjadi. Langkah-langkah metode ilmiah terbagi menjadi 5. Yang pertama ada merumuskan masalah, kemudian observasi mengumpulkan data, membuat hipotesis, melakukan percobaan atau eksperimen, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, dalam perumusan masalah kita perlu memperhatikan kaitan antara variabel-variabel penelitiannya. Yang pertama ada variabel bebas. Variabel bebas yang sengaja diubah untuk melihat pengaruhnya terhadap hasil percobaan. Kemudian ada variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang diukur atau diamati sebagai hasil percobaan. Yang terakhir adalah variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dibuat konstan atau disamakan. Kita bisa lihat contohnya dalam perumusan masalah biasanya ditandai dengan kalimat pertanyaan. Contoh, apakah ada pengaruh intensitas pemberian pupuk terhadap pertumbuhan jagung? Atau bisa kita buat kalimat, apakah intensitas pemberian pupuk mempengaruhi pertumbuhan jagung? Nah, dari rumusan masalah yang di atas, kita bisa tentukan variabel bebasnya dan variabel terikatnya. Apakah intensitas pemberian pupuk dapat mempengaruhi pertumbuhan jagung? Nah, intensitas pemberian pupuk itu adalah variabel bebas atau variabel pelakunya, sementara pertumbuhan jagung itu adalah variabel terikatnya. Seperti itu cara menentukan variabel bebas dan variabel terikatnya. Terima kasih.